Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas salah satu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke guys, jadi pada hari ini kita akan kembali membahas mengenai Pionex, ya, di mana mereka ada satu update yang cukup menarik, yaitu AI 2.0, lebih tepatnya Grid Trading AI 2.0. Apa saja yang baru dan apakah bisa lebih cuan? Kita langsung lihat di videonya. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan lanjut ngobrolin mengenai Pionex. Ya, dimana buat kalian yang sudah terus stay tune di TCI, tahu bahwa kita sudah pernah beberapa kali membahas mengenai Pionex ini. Ya, dan kalian sudah tahu juga apa saja yang bisa kita lakukan di sini ya. Bisa trade manual, tapi basically yang membuat Pionex ini sangat menarik adalah dia memiliki 16 free built-in trading bots yang bisa kita langsung gunakan apabila kita trading di Pionex ya. Jadi nggak perlu ada biaya sewa dan lain-lain. Dimana kita tahu ya, untuk untuk menyewa trading bots itu kadang-kadang nggak murah ya. Ada yang puluhan dolar, ratusan, bahkan ada yang sampai ribuan dolar. Nah, di sini semua kita bisa dapatkan secara free ya. Nah, di sini ada beberapa tentunya ya. Ada DCA bot, ini buat kalian yang mungkin pengen DCA tapi nggak mau repot-repot pasang alarm buat beli ya. Jadi kalian bisa tinggal masukkan saja dana ke sini, dia akan DCA secara otomatis. Tinggal kalian set waktunya, harinya dan seterusnya ya. Nah, selain dari itu juga kita bisa juga ada yang mungkin sering kita sudah bahas adalah grid trading bot. Dimana kalian tahu, gue sudah jalan juga 2 bot di sini ya. Yang pertama adalah yang Moon ETH ya. Dan yang kedua adalah yang grid trading biasa. Dimana kita bisa lihat ya sekarang tentunya masih lagi minus ya. Karena kemarin yang market sedang bergejolak. Tetapi kalau kita hitung dari initial investment-nya, apabila balik ke harga awal, ini sudah profitnya lumayan. Ya. Jadi baik lagi, tujuan dari si grid trading bot ini ya, yang dua sebelumnya ini lebih untuk seperti kita menghold BTC atau ETH dan berbagai macam aset lain ya. Tapi baik lagi, semakin asetnya kecil, market cap-nya ya semakin resiko besar. Ya, makanya gue pribadi untuk bot ini, gue lebih prefer menggunakan ETH dan BTC. Nah, jadi ini seperti kita menghold, tetapi saat dia naik turun sideways, kita tetap bisa mendapatkan juga seperti scalping kecil-kecilan lah di situ ya. Nah, itu namanya seringkali disebut sebagai grid trading. Ya, buat kalian yang masih bingung gimana cara kerja grid trading secara biasanya, boleh cek ke video-video gue sebelumnya. Nah, yang unik dari PNX ini adalah dia tidak tinggal diam. Dia selalu berusaha untuk memberikan satu pelayanan yang terbaik lagi bagi kita pengguna Pionex ya. Di mana di sini mereka ada major update mengenai grid trading AI 2.0 ya. Dan yang lebih keren lagi apa di sini ya? Kita lihat bahwa ini tuh comparable dengan Goldman Sachs GS Quant ya. Jadi tentunya menarik. Hari ini kita akan bahas lebih dalam di video kita. Oke, nah jadi sekarang pertanyaannya apa bedanya dari yang dulu sama yang sekarang 2.0 ya? Sebenarnya simple, ada 3 hal yang signifikan berubah ya. Yang pertama adalah backtesting yang lebih akurat karena berubah sistem. Tadinya lebih ke candle, sekarang lebih ke quant ya. Nanti kita akan jelaskan di bawah. Yang kedua, higher grid profit. Karena ini backtest lebih akurat, otomatis grid profitnya pun lebih ya maksimum. Dan selain dari itu juga more intelligent grid range. Jadi range-nya dia akan lebih bagus lagi, lebih akurat lagi sehingga lebih efektif cara kerjanya. Ya. Nah, buat kalian yang mungkin masih bingung, grid trading ini seperti apa? Ya, grid trading ini simpelnya adalah sebuah trading program yang secara otomatis membeli rendah dan menjual tinggi dalam spesifik range tertentu. Ya. Nah, yang pertama nih, 3 major update. Yang pertama adalah new backtest result yang 78% lebih akurat daripada yang versi 1. Ya. Jadi AI 2.0 ini based dalam new backtesting sistemnya punya PNXBT ya. Jadi PNXBT ini adalah sebuah quantitative trading strategy backtesting system yang specially di-develop oleh Pionex untuk cryptocurrency market. Ya, jadi bukan untuk trading yang lain dimasukkan asal ke sini. No, ya jadi memang ini sudah di-research untuk cryptocurrency market yang mungkin cenderung lebih volatile ya. Dan yang unik juga di sini, backtesting system ini industry leading level. Bahkan ya menurut mereka ini comparable terhadap Goldman Sachs GS Quant ya. Jadi levelnya nggak main-main karena kita tahu Goldman Sachs ini adalah salah satu investment bank terbesar di dunia ya. Dan selain dari itu kita lihat juga selama backtesting ini tentunya ini rely dari transaksi efisien ya dengan matching engine untuk playback massive order flow data dari Pionex Exchange. Nah, dibandingkan dengan candlestick data backtesting yang sering digunakan di industri cryptocurrency market ya, backtesting ini banyak error
ya. Dimana ya otomatis dia tidak lebih akurat lah gitu kesannya. Maka dari itu Pionex memutuskan untuk menggantinya ke versi yang lebih mungkin lebih canggih lah seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, jadi baik lagi ini adalah satu sistem atau backtesting system yang comparable ke Goldman Sachs ya. Nah, selanjutnya apa? Ada feature baru yaitu maximum drawback indicator. Nah, di mana di backtest resultnya di AI 2.0 ini menunjukkan maximum drawback rate selama 7 hari ke belakang ya. Nah, jadi intinya adalah indikator ini bisa membantu para investor untuk mengakses resiko dari grid trading bots ya. Jadi contohnya seperti ini nih. Dalam yield curve ini, pada tanggal 3 Desember, account yield ini mencapai relatif dari 4% dari poin A di sini. Ya, jadi intinya dia drawdown sekitar ya minus 3%-an. Nah, dari sini mereka bisa akan membandingkan dari satu aset ke aset lainnya. Oke, nah mungkin kalau kita jelaskan dalam bentuk seperti ini nggak kebayang ya. Kita langsung kasih contoh kasus aja. Jadi andaikan kita mau bandingkan nih, mendingan kita pakai grid trading bot ini yang AI 2.0 ini mending di BTC USDT atau Matic USDT. Nah, di sini mereka akan backtest 7 hari ke belakang ya. Nah, kalau kita bisa lihat seperti ini datanya, sekilas kita lihat APR-nya lebih besar yang Matic. Wah, biasanya orang akan berpikir ya udah yang Matic aja. Tetapi di waktu bersamaan kita lihat maximum drawback-nya lebih besar yang Matic dibandingkan dengan yang BTC USDT. Ya. Nah, maka dari itu, kita sebagai investor dikasih satu tool untuk melihat apakah kita mau ambil resiko yang lebih besar di sini ya dengan drawdown yang lebih besar, tapi profit juga ya otomatis ikut lebih besar, atau kita ambil yang lebih aman di sini. Nah, tergantung ke orang masing-masing. Ya kalau gue pribadi, ya gue lebih cenderung pilih yang lebih aman karena drawdown ya atau drawback ini juga cukup penting menurut gue ya. Nah, jadi basically di sini mereka memberikan satu tool bagi kita para investor untuk bisa lebih disesuaikan terhadap tipe investor seperti apakah kita ya. Nah, jadi ya dengan ini juga kita bisa lihat bagan juga dari sini kurang lebih seperti apa ya. Higher profitnya seperti apa. Kalau kita lihat di sini Matic cenderung sedikit lebih besar. Nah, tetapi kalau yang di point out di sini adalah dengan maximum drawback yang lebih tinggi sebesar ini dibandingkan dengan yang BTC, lebih baik ke yang ini. Nah, baik lagi. Jadi tergantung lo masing-masing sih sebenarnya itu intinya ya. Kalau lo lebih high risk high return ya lo bisa pilih mungkin yang grid profit APR-nya lebih besar, tapi drawback-nya pun lebih besar ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya juga higher grid profit. Nah, di mana AI 2.0 ini mengoptimisasi grid parameter algorithm ya, di mana untuk long term optimistic value currencies itu akan menjadi satu kombinasi yang membuat higher grid profit ya. Nah, para investor yang mungkin confident terhadap multiple currency secara bersamaan dalam waktu short term juga bisa menggunakan AI 2.0 di sini ya. Jadi AI 2.0 ini memiliki satu universality yang lebih besar ya, lebih tinggi dan juga bisa secara otomatis mengadjust parameter sesuai dengan price fluctuation juga dan karakteristik dari koin untuk mengimprove grid profit ya. Dan selain itu juga ada AI 2.0 backtesting. Nah, di mana di sini tujuannya adalah untuk mengexamine berapa besar atau seberapa baik performance dari upgraded AI ini. Nah, ini akan dibandingkan dengan yang pertama ya. Nah, jadi untuk convenience, artikel ini akan marks dari initial AI strategy as 1.0, ini yang pertama ya, dan nanti akan dibandingkan dengan yang 2.0. Nah, di sini prinsipalnya setiap backtest ini 10.000 USDT dan transaction fee-nya ini 0,05%. Ya, sekali lagi ya, keuntungan dari si Pionex ini secara fee luar biasa kecil ya. Kalau 0,05 berarti lebih kecil bahkan daripada Binance ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. AI pertama dengan AI kedua. Kita bisa lihat AI kedua secara grid comparison profitnya lebih besar ya. Jadi overallnya ini increase sebesar 17,67% secara annualized rate of return ya. Jadi kalau grown ini increase-nya 17,67. Kalau di annualize ini menjadi 33,66%. Jadi peningkatan yang cukup signifikan ya. Jadi simpelnya apa? Ini adalah sekali lagi overhaul lah kesannya gitu ya. Kesannya kalau lu mobil ngelihat kan ada yang pakai engine baru tuh ya, misalkan sama-sama Civic gitu ya. Nah, tapi Civic yang all new mungkin menggunakan mesin baru. Nah, kesannya AI 2.0 dan 1.0 itu seperti itu. Ya, dia mengganti mesin jadi lebih efektif ya. Nah, selanjutnya ada juga data yang untung ETH ya. Jadi mungkin aja jangan-jangan cuma hoki di BTC aja. Kita coba di pair lain. Nah, ini ETH USDT backtesting. Ini AI 2.0, ini AI 1.0. Kita bisa lihat lagi-lagi yang terjadi apa?
2.0 lebih efektif ya. Kita bisa lihat di sini comparisonnya adalah peningkatan sebesar 29,33 annualized yield increase by 22,55%. Ya, jadi baik lagi luar biasa. Oke, nah tadi kita sudah lihat dari ETH dan BTC. Nah, ini ada beberapa lagi aset-aset lain. Kita bisa lihat ini perbandingan antara AI 1.0 dengan 2.0 ya. Jadi multiple aset, bukan cuma 1-2 saja ya. Kalau kita di sini untuk yang ADA, uniknya apa? Justru yang ADA malah AI yang satu lebih tinggi. Tetapi kita bisa untuk BTC, Doge, ETH, Matic, Sand, Sol, dan XRP semua lebih tinggi AI 2.0 ya. Jadi ini yang unik ya, kita bisa menggunakan dengan beberapa cryptocurrency secara sekaligus ya. Dan selain itu juga kita bisa lihat bahwa ini secara overall ya trading pairs ini increase sebesar 97,22% on average dari vast majority of coins ya. Intinya dengan strategi baru ini performanya ini sudah improve secara lebih signifikan ya. Nah, selanjutnya more accurate grid range. Ini juga cukup penting ya, di mana si bot ini bisa secara AI menentukan di mana limit yang pas atau range yang pas untuk bisa lebih profitable ya. Jadi simpelnya ini membuat jadi lebih intelligent lah gitu kesannya ya. Nah, di sini ya tentunya kita bisa lihat datanya menunjukkan bahwa jelas-jelas yang AI 2.0 lebih tinggi semua datanya ya. Dan selain itu juga kita bisa lihat bahwa ini peningkatan ya grid intervalnya itu increase sebesar 43,13%. Artinya ya dia bisa memiliki grid interval kurang lebih sekitar 26 hari ya, akan exit lebih dari 26 hari ya. Resultnya AI 2.0 ini bisa lebih banyak membuat automatic arbitrage dengan cara membeli rendah dan menjual tinggi dalam waktu yang lebih panjang ya. Ini beberapa backtest yang mereka lakukan di sini ya, kalian boleh coba cek ya. Jadi mereka nggak selalu jadi lebih kecil juga, tetapi kita bisa nih contoh di sini dia sedikit lebih besar ya, si upper limit. Lower limitnya dia malah sedikit lebih rendah ya. Jadi untuk yang AI 2.0 di sini dia bisa lebih gede range-nya. Tetapi di waktu bersamaan bisa juga dia lebih kecil dibandingkan dengan yang sebelumnya ya. Jadi ya baik lagi, intinya adalah dia menggunakan secara AI bagaimana caranya supaya bisa lebih efektif lagi tradingnya. Oke, nah sekarang bagaimana cara kita setting yang AI 2.0? Apakah ada perbedaan atau tidak? Sebenarnya no ya, literally ini sudah langsung dimasukkan oleh Pionex dengan semudah mungkin ya. Jadi caranya buat kalian yang nggak tahu ya bisa lihat ke video gue yang sebelumnya, dan basically gampang banget sih, cuma kita ke sini ya. Kalau misalkan kita mulai dari homepage, kita klik trade di sini, kita klik trade lalu kita create grid trading ya. Lalu kita menggunakan AI strategy di sini ya. Nah, tapi di sini seperti yang kalian sudah jalan, jadi ya otomatis gue tidak ada pilihan di sini. Nah, kalau sesuai dengan bagian di sini, nanti akan otomatis keluar yang AI Strategy 2.0 dengan data 7-day backtest ya. Jadi uniknya dari Pionex adalah ini, dia membuat sebisa mungkin mudah untuk dilakukan ya. Jadi buat kalian yang tertarik untuk menggunakan bot ini, balik lagi harus menggunakan Pionex ya, karena sekali lagi ini botnya langsung bisa kita gunakan secara free di Pionex. Jadi buat kalian yang belum punya akun, bisa register di bawah dengan link referral kita. Tentunya tidak wajib, tapi apabila lo menggunakan link referral kita, lo secara aktif membantu perkembangan dari TCI ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran dari AI 2.0 ya. Dari segala macam parametersnya menunjukkan bahwa ini lebih bagus lagi dibandingkan yang sebelumnya ya. Jujurnya gue juga lumayan sedikit tergoda nih untuk mencoba yang versi 2.0 ya. Nah, jadi buat kalian yang tertarik sekali lagi bisa menggunakan si robot ini secara gratis ya, literally tidak ada tambahan biaya, hanya ya fee saja, dan bahkan fee-nya pun termasuk sangat murah, hanya 0,05% saja ya. Kurang lebih seperti itu dari update AI 2.0. Oke, jadi secara kesimpulannya kita bisa lihat bahwa tentunya ini adalah upgrade yang cukup baik ya, dimana kita bisa lihat secara statistik semuanya lebih bagus ya. Dan yang unik juga adalah dia memiliki satu teknologi yang mungkin comparable dengan Goldman Sachs. Itu nggak main-main menurut gua ya. Jadi baik lagi, ini tentunya enaknya kita bisa dapatkan secara free, tidak ada lagi biaya sewa robotnya, bisa langsung kita pakai saja. Nah, tetapi baik lagi kita harus mengerti ini bukan robot seperti robot yang kita tahu ya sebelumnya, robot-robot Ponzi itu dimana bisa memberikan wow pasti 1% sehari. No, it doesn't work like that. Robot yang real tidak ada yang bisa memberikan spesifik pasti berapa persen sehari ya. Jadi kita harus punya mentalitas yang benar terhadap robot trading ya. Jadi memang kerjanya adalah untuk mengotomasi satu logika yang sudah kita mengerti ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk video kita pada hari ini.
Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum memiliki akun Pionex, bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan juga buat lo yang belum join Telegram Group, bisa join Telegram Group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.